Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Hidayah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu tim sukses dari calon Bupati Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Muhammad Maishal Rashid dan wakilnya Ibu Intan Nurul Hikmah. Kalau boleh tahu, saya di sini bersama Bapak siapa? Wapi. Bapak Wapi. Iya. Yang salah satu tim suksesnya Bapak Maishal ya. Tim sukses tapi nggak terata. Iya. Ya. Menurut Bapak, visi misi kinerjanya Bapak Maishal itu kedepannya gimana sih? Kalau untuk visi misi untuk Maishal tuh yang udah dirasain. Iya. Untuk kebijakan-kebijakan yang dia buat ya, dia kan seorang yang udah berpengalaman. Iya. Contohnya dia pernah jadi camat di Kosambi, Iya. terus pernah jadi kecamatan, dia banyak sih kerja di kecamatan. Terakhir dia menjabat selaku sekretaris daerah Sekretaris daerah di kabupaten di Kabupaten Tangerang. Nah, yang saya rasa pribadi memang udah cukup berpengalaman untuk Pak Maishal Iya. untuk masuk ke dunia politik yang langsung terjun sebagai calon bupati. Nah, untuk visi misi dia sih, dia udah berpengalaman. Untuk masalah kinerja dia udah banyak dibuktiin juga sih untuk di sekretaris daerah ya. Udah bisa dirasain masyarakat. Udah gitu bisa ya. dirasakan masyarakat tentang kebijakan yang dia buat juga. Nah, untuk saat ini kan dia hanya sekretaris daerah, belum bisa mengambil kebijakan sepenuhnya. Nah, karena yang sebelumnya kan bupatinya Pak Jaki Iskandar ya. Nah, mungkin nanti Tangerang Kabupaten itu bisa lebih baik lagi bila mana dia menjabat selaku bupati. Nah, untuk visi misi yang ada sih secara tertulis sih saya belum bisa melihat langsung. Nah, tapi setelah melihat debatnya kemarin kan wawasan dia tinggi, sudah luas. Nah, untuk polling dari penilaian dari juri kemarin juga dia hampir menguasai tema yang dibuat sama tim debat. Ya, hampir 60% lah dia menguasai debat tersebut. Ya, tentang apa yang ada di Kabupaten Tangerang itu seperti apa, itu. Nah, yang terpenting untuk teman-teman yang belum tahu dia, bisa cari tahu tentang Pak Maishal Rashid. Nah, kalau gimana? Ya, lanjut aja. Ya, kalau saya pribadi sih karena memang udah merasakan apa yang dia buat, ya saya nggak dukung dia. Tapi untuk masyarakat saya kan belum tahu nih ya seberapa puas dia selagi menjabat sekretaris daerah. Karena memang sekretaris daerah itu yang nggak ngambil kebijakan penuh gitu. Jadi dengan dia menjabat sebagai calon bupati ini bisa dengan luas. Ya, dia kinerjanya juga ya, makin luas gitu. Kebijakan yang pasti. Iya, kebijakannya makin ya, kebijakan dia sepenuhnya di tangan dia. Iya. Nah, kebijakan sepenuh dia yang megang. Nah, jadi ya mudah-mudahan aja dia bisa dilantik di 27 November setelah selesai dari pemilu. Nah, baru ntar kita lihat kinerjanya dia. Gitu. Kalau dalam tim sukses ini ada apa, kerjanya ngapain aja sih Pak? Kalau untuk kerjanya ya kita terbagi-bagi. Oh, iya. ada beberapa gitu. Benar. Ada yang masuk di struktural, ada juga yang nggak masuk di struktural. Nah, contohnya ya banyak sih. Kalau gini, untuk kita main di bawah nih. Nah, untuk main di bawah itu ada koordinator RT ataupun dibilangnya Kortep, koordinator TPS. Nah, kebetulan untuk TPS sekarang kan satu TPS itu ada 2 RT. Nah, itu untuk satu Kortep itu dia megang 2 RT tuh untuk mendata. Nah, dari Kortep tersebut larilah ke Kordes. Nah, dari Kordes itu berarti untuk mengkoordinir dari Kortep-Kortep yang ada di desa Kampung Timur gitu. Nah, dan seterusnya itu ada Korjam. Nah, ada Korjam. Iya.
Iya. beda-beda tugasnya. Nah, timnya pun banyak sebenarnya. Iya, tim itu nggak bisa lah saya sebutin. Iya. Soalnya ada yang tertulis dan ada juga yang nggak tertulis. Gitu. Jadi semacam gini lah. Nggak mungkin yang namanya kita dalam dunia perang tuh kita tunjukin seberapa kuatnya Iya, kita. pasti ada Nah, aja gitu kan. nah, karena kalau kita tunjukin apa yang kita punya bisa kedetek sama lawan gitu. Yang pasti tim-tim dari Pak Mas Asid insya Allah solid. Belakangnya Di biar belakangnya. nggak ketahuan sama lawan gitu ya. Benar. Karena ada juga yang harus kita tutup, ada juga yang harus kita buka gitu. Nah kalau di tim ses ini ada aturan tertentu nggak sih kayak Ada. harus apa gitu Uh, bekerjanya? untuk aturan kerjanya di setiap TPS. Nah, paling utama itu di Kortep. Kortep datang ke setiap masyarakat, datang ambil contoh, datang ke rumah Hafifah. Nah, dia nanya ke keluarga tersebut untuk nanti di tanggal 27 November dia memiliki siapa. Nah, jadi itu dipanggil kampasing. Canvassing. Nah, jadi kita ngedetek masyarakat yang mau milih kita. Nah, terus dari tim tersebut baru tuh, nah ini tugasnya yang menanyakan Bapak Ibu besok memilih siapa. Nah, kalau misalkan memang dia menanyakan visi dan misi, nah si Kortep tersebut sudah dibekali yang namanya visi misi komersial itu seperti ini loh. Nah, biar mengetahui, nah oh kita jualan tuh, kita jualan harus tahu apa yang mau kita dagang gitu. Nah, jadi itu iya isinya. Jadi untuk yang lebih, dia kan kemarin kan baru habis pada di Bintek tuh. Nah, ini saya kan nggak ikut nih di Bintek, jadi karena memang beda tim. Ya. Jadi nggak semua gitu. Jadi tadi dibilang kita punya tim beda-beda. Iya. Nah, untuk perekrutan yang Kortep itu langsung dari koordinator kecamatan. Maksudnya koordinator kecamatan bukan dari pihak kecamatan ya. Itu bisa di ini Korcam, koordinator kecamatan, bukan berarti orang kecamatan. Nah, itu orang yang ditunjuk untuk di kecamatan Tunaga, ditunjuk untuk mengkoordinir sekecamatan gitu. Nah, Jadi baru bukan orang kecamatan. bukan orang kecamatan, itu hanya koordinator kecamatan. Nah, yang bekerjanya di ruang lingkup kecamatan Tunaga. Nah, tapi bukan orang kecamatan gitu. Nah, dia udah dibekali tuh untuk menanyakan ke masyarakat. Contohnya Pak Maisal nih nanti setelah jadi begini. Nah, dia tuh terakhir kemarin tuh dia yang dapat info. Nah, jadi di kita kan ada yang tim logistik, ada yang mantau, ya kan. Pokoknya ya mereka kerja kita ngeliat. Gitu. Jadi tim itu beda-beda. Jadi mantau gitu ya. Benar. Ya mereka kerja pun kita ngeliat. Nah, kalau dia nggak kerja ya udah kita nggak tahu dia kerja apa enggak kan gitu. Gitu. Udah aja. Jadi intinya kalau misalkan memang belum pernah sama Pak Maisal, cari tahu tentang Pak Maisal seperti apa. Insya Allah kalau memang niat kita baik, insya Allah diberikan yang baik juga. Iya. Ada saran untuk mendukung Iya. Pak Faisal untuk masyarakat. Untuk masyarakat di daerah khususnya Kabupaten Tangerang, jangan lupa Pak Maisal Asid dan Bu Intan, Bupati dan Wakil Bupati. Iya. Terima kasih. Terima Pak. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Hidayah. Saya mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya di sini bersama salah satu warga masyarakat di daerah Kabupaten Tangerang. Kalau boleh tahu, saya sama siapa nih Pak? Bernama siapa nih Pak? Bapak Teguh Tukio. Bapak Teguh Tukio.
Iya. Bapak Teguh kedepannya udah ada bayangan belum sih Pak mau milih siapa nih calon bupati Kabupaten Tangerang sekarang? Belum ada bayangan. Kenapa tuh Pak? Kok belum ada gitu? Karena belum tahu rekam jejaknya gimana. Jadi masih bingung, masih ragu. Jadi masih ngelihat Ya, sistem kerja ke depannya gimana gitu Iya. dari masing-masing calon bupati gitu ya. iya. Tapi nanti kalau misalkan itu kira-kira mau milih siapa nih? Ya bingung itu ya, dari partai itu kan semuanya kan baik semua. Jadi ya bagaimana nanti lah kalau udah ini tahu ini baru kita milih. Oh, jadi masih rahasia nih. Rahasia. Iya, jadi masih bingung ya, Bingung. masih mempertimbangkan mana yang baik gitu menurut Bapak. Iya betul. Udah, makasih Pak. Ya, sama-sama. Waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya di sini sedang bersama salah satu warga Kabupaten Tangerang. Kalau boleh tahu namanya siapa nih Mas? Nama saya Faiz. Oh, dengan Mas Faiz ya. Ya. Kalau boleh tahu, kan sekarang ini udah dekat ke pemilihan calon bupati Kabupaten Tangerang nih. Kira-kira Mas Faiz ini udah ada pilihan belum? Mau milih siapa gitu? Ya sejauh ini sih udah ada satu ya kan. Paslon nomor 1 Bapak Matromli sama Bapak Irfansyah wakilnya. Gila. Enggak, alasannya apaan gitu? Aku nungguin ngomong. Iya, aku tahu kau udah. Iya. Terus udah gitu Ya, dong. ya, emang alasan Bapak milih si Matromli apa si iya. paslon nomor 1 apaan gitu? Oh, Oh iya. Ntar dulu cut. oke. Ya oke. Memilih paslon. Oke, memilih paslon. Nah, ulang. Pilih. Yaudah, biar ngekatnya gampang aja ntar kamunya. Oh, berarti milih paslon nomor urut 1 nih. Ya, Kalau boleh tahu alasannya kenapa tuh Mas? alasannya ya Bapak Matromli ini udah udah mempunyai pengalaman di bidang politik, terutama di Kabupaten Tangerang. Kan pernah jadi ketua ini juga kan dulu DPRD tahun 2014 ya sampai 2018 juga. Kedua ya visi misinya bagus sih, ya paling memungkinkan untuk menutupi kekurangan Tangerang selama ini untuk mensejahterakan warga-warga Kabupaten Tangerang ya kan. Contohnya salah satunya lapangan kerja, itu salah satu yang paling dibutuhin sih, lapangan kerja sama akses infrastruktur katanya itu tadi. Ya itulah pokoknya. Nah, selain itu ada faktor pendorong yang meyakinkan Mas Faiz untuk memilih nomor urut 1 itu apa sih? Faktor pendorong, ya paling faktor pendorongnya si Bapak Matromli ini kan sebelum terjun ke dunia politik dia juga sukses sebagai seorang pengusaha kan. Otomatis dia mempunyai wawasan ekonomi sama kemampuan manajerial yang mungkin bermanfaat untuk pengelolaan pengelolaan di daerah Kabupaten Tangerang ini kan, khususnya untuk kedepannya gitu. Udah sih paling itu doang. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz atas waktunya. Ya sama-sama Mbak Ervina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.